يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama, dua nikmat yang senantiasa terlalaikan dan dilalaikan oleh manusia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia kepada kita bersama, yaitu nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang senantiasa maghbun, yaitu terlalaikan oleh manusia, terlewatkan begitu saja, yaitu as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat kelapangan. Mengapa Nabi SAW mengatakan yang demikian? Karena terlalu banyak waktu kita yang kosong, terlalu banyak waktu kita yang terlalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita menghabiskan umur kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan pernah bisa membalas satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya ada salah satu cerita ikhwatul Islam, cerita di zaman dahulu dari Bani Israel yang dia memiliki umur lebih daripada 200 tahun, dan selama 200 tahun ini dia jadikan untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sekalipun 200 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga karena karunia dan kasih sayangku, karena nikmat dariku. Maka hamba tersebut dia mengatakan, ya Allah, masukkan surga karena aku 200 tahun beribadah. Aku ingin masuk surga karena perbuatanku, karena amalanku, karena ibadahku. Kemudian Allah kembali mengatakan, masuk surga karena nikmatku, karena karuniaku, karena kasih sayang dariku. Kemudian hamba tersebut senantiasa mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena ibadah yang aku lakukan. Kemudian apa kata Allah? Kalau seandainya demikian, harus kita timbang dulu. Kalau seandainya engkau ingin masuk surga karena amalanmu, karena perbuatanmu, coba lihat bagaimana nikmat yang ada pada dirimu yang aku berikan. Kemudian dihitung salah satu nikmat yang ada pada dirinya, baru satu nikmat saja, yang mana satu nikmat tersebut mengalahkan ibadah 200 tahun lamanya. Sedangkan kita hanya berumur 60 tahun atau 70 tahun sahaja, maka satu nikmat Allah tidak akan pernah bisa mengalahkan apapun. Artinya apa ikhwatul Islam? Kita tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umur kita tidak panjang, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana setiap amal perbuatan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur merupakan di antara salah satu cara agar kita senantiasa menjaga nikmat yang sudah ada, dan juga di antara salah satu cara untuk mendatangkan nikmat yang belum ada.
Makanya orang bersyukur disebut dengan al-jalib atau al-hafiz, dan juga disebut dengan al-jalib. Orang yang bersyukur abdan syakura, maka di dalam kalimat tersebut ada dua hal. Yang pertama al-hafiz. Al-hafiz itu artinya adalah menjaga nikmat yang sudah ada. Dan yang kedua al-jalib. Al-jalib itu artinya mendatangkan nikmat yang belum ada, kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang amat luar biasa. Dan itu bisa kita lihat di ikhwatul Islam dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu caranya Allah melebihkan Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama aslinya. Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran dengan panggilan, karena ada dalam bahasa Arab itu ada namanya mukhatab, ada orang yang lawan bicara, ada yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu namanya adalah al-ghaib. Nah, ketika Allah berbicara dengan Nabi, Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Tapi dikala Allah membicarakan Nabi, maka Allah mengatakan Muhammadun. Dan itu adalah dua kalimat yang berbeza. Nah, setiap kali Allah berbicara dengan Nabi SAW, maka Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Makanya kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan pernah kita temukan kalimat ya Muhammad. Tapi kalau seandainya kita lihat kepada Nabi-Nabi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, maka semuanya, misalnya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, dipanggil oleh Allah dengan namanya Al-Mujarrad, artinya langsung dipanggil namanya, ya Adam, wahai Adam. Kemudian dikala Allah memanggil Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah SAW, Allah mengatakan ya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya, wahai Ibrahim, dipanggil dengan nama Ibrahim. Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa, ya Musa. Begitu juga dengan Isa, ya Isa bin Maryam. Begitu juga dengan Yahya, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Begitulah nabi-nabi yang lainnya, Allah panggil mereka dengan namanya. Siapa nama nabi tersebut, maka Allah panggil dengan namanya. Tapi di dalam Al-Quran, dikala Allah panggil Nabi SAW, Allah tidak pernah menggunakan kalimat ya Muhammad, tapi Allah akan menggunakan pemanggilan atau memanggil Nabi SAW dengan bahasa yang sangat indah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Allah mengatakan wahai seorang nabi yang diutus oleh Allah, wahai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi, dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah saja dikala menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memanggil nabi, Allah panggil dengan nubuwah dan risalah untuk mengagungkan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Allah saja mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih pantas untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mengagungkan Nabi adalah kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tidak ada kalimat Muhammad disebutkan, kecuali harus ada diikutkan dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara salah satu kita mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat keutamaan, kemuliaan yang amat luar biasa. Di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, cukup dua keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang senantiasa mengucapkan salam dan salawat. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Di dunia Allah mudahkan masalahnya, Allah yang akan mencukupkan masalahnya. Artinya apa? Setiap kita punya permasalahan kehidupan, tapi kalau Allah yang membantunya, maka semua masalah akan terasa mudah. Dan itu bisa terjadi kalau kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga, karena Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Kalau seandainya tidak ada keutamaan mengucapkan salawat kepada Nabi kecuali dua ini, kalau tidak ada kecuali dua ini, padahal banyak sekali, tapi kalau tidak ada kecuali dua ini, maka sudah cukup bagi kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita tidak akan pernah bosan mengulang untuk memberikan motivasi bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembalikan kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kota Madinah adalah hubungan yang tidak akan pernah terpisahkan. Antara Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal yang berjodoh. Dan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, keberadaan Nabi di kota Madinah itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang memilihnya. Makanya dikala Nabi pertama kali berdakwah di luar kota Mekah, yang dicari dan yang dituju oleh Nabi bukan Madinah, tapi yang dituju oleh Nabi adalah sebuah daerah yang dulu Nabi pernah menghabiskan masa kecilnya 4 tahun lamanya. Di mana Nabi menghabiskan masa kecilnya? Siapa yang tahu? Di mana Nabi menghabiskan masa kecilnya? Di Mekah atau di Jeddah? Di mana? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab tanggung jawab. Baik, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Di mana? Di Taif. Betul, di Taif. Betul nih. Berani dikatakan tidak benar? Apa alasannya? Taif. Karena disusui oleh Halimah. Halimah itu berasal dari mana? Dari Sa'diyah. Sa'diyah itu di mana? Siapa menyebutkan Sa'diyah itu di Taif? Apa buktinya? Kan bisa jadi di tempat yang lain. Ya memang begitu Ustaz, sudah jawabannya selesai. Barakallahu fiik, syakarallahu lakum, hafizakumullah. Bisa diaparkan, masyaallah, syakarallahu lakum. Jadi ikhwatul Islam, tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikala pertama kali berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Orang Makkah tidak mau menerima dakwah Nabi, dikekang, dizalimi, ditindas. Nabi tidak mudah berdakwah di Makkah. Sehingga dikala penekanan, kezaliman dirasakan oleh Nabi, maka tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah tempat dulu di mana dia menghabiskan masa kecilnya, yaitu di sebuah kampung yang bernama Sa'diyah. Makanya yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertemu dengan ibu Nabi tersebut dikala Nabi pernah melakukan peperangan sampai ke daerah Taif. Kapan Nabi melakukan peperangan sampai ke daerah Taif? Setelah terjadi Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Di bulan atau di tahun ke-8 Hijriah. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat indah. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian 2 minggu setelahnya ada sebuah peperangan yang namanya Perang Hunain. Perang Hunain ini diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Dan kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, Nabi mengikuti peperangan langsung dengan dirinya kurang lebih 19 kali. Tapi tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an hanya beberapa sahaja. Badar, Uhud, kemudian perang setelah Uhud, kemudian perang Khaybar, kemudian Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian perang Mu'tah, kemudian perang Al-Asirah. Itu semuanya hanya beberapa saja, 5 atau 6 peperangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Makanya dianjurkan bagi kita ikhwatul Islam, setiap kali kita baca Quran, kalau kita tahu artinya, maka itu banyak cerita tentang kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama perjuangan Nabi. Dan mengetahui perjuangan Nabi hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Mengetahui perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sunnah. Kita mengetahui perang ini, perang itu, perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar. Kita mengetahui demikian di ikhwatul Islam, bukan sunnah, hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya. Artinya kalau hukumnya wajib, kalau kita tidak tahu, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian tidak tahu? Sehingga kita senantiasa menyebutkan ikhwatul Islam, cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin, dia menyebutkan kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang cerita Nabi, terutama perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, peperangan Nabi, ghazawat Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Kalau bahasa kitanya cerita sebelum tidur, dan tidak ada cerita yang paling bagus kecuali cerita Nabi. Makanya kalau ada cerita Nabi, kenapa lagi ada cerita-cerita yang lain? Kalau seandainya kita melihat ada cerita fulan, ada cerita alan, maka cerita yang paling bagus disampaikan kepada generasi kaum muslimin adalah cerita baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena semakin kita tahu tentang Nabi, maka cinta semakin tumbuh dan berkembang di dalam jiwa dan raga. Dan itu wajib hukumnya. Kalau kita mengatakan wajib hukumnya, maka kita akan ditanya oleh Allah kalau kita tidak tahu. Makanya wajib kita tahu ikhwatal Islam, mengetahui tentang Nabi, perjuangan Nabi, hukumnya adalah diwajibkan kepada kaum muslimin, karena itu adalah bagian daripada agama. Karena Allah pun menceritakan di dalam ayat-ayatnya. Dan salah satunya adalah perang yang pernah sampai ke Taif ini. Jadi Taif ini ikhwatul Islam, perang Hunain yang tadi kita sebutkan dua diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain. Allah menyebutkan Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di tempat-tempat yang amat banyak. Salah satunya adalah di Hunain. Kemudian Hunain ini ujung-ujungnya, maka orang yang ada di sana lari sampai ke sebuah daerah yang bernama Taif. Dan di Taif itulah Nabi kembali bertemu dengan ibunya, yaitu ibu yang menyusuinya. Kemudian di sana Nabi bercerita lama, karena itu adalah ibu Nabi, ibu susuan atau ibu susu, sehingga anak daripada ibu susuan Nabi SAW itu juga merupakan keluarga Nabi, saudara dan saudari Nabi SAW. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mengambil anak angkat dan ingin menjadikan mahram bagi dirinya, maka suruhlah istrinya untuk menyusuinya sampai 5 kali dalam keadaan kenyang di waktu makanannya masih ASI. Bisa dipahami? Misalnya kita punya anak perempuan semuanya, kemudian kita rindu ingin mendapatkan anak laki-laki, kemudian kita mengambil mungkin anak tetangga, anak saudara, anak keluarga, atau anak yang intinya kita ingin mengambil anak laki-laki misalnya. Nah, dikala diambil ini, kalau disusui oleh keluarga kita, maka dia akan menjadi mahram bagi yang lainnya. Bebas kita beraktivitas, tapi dengan syarat yang pertama, lebih daripada 5 kali disusui, kemudian disusukan dalam keadaan kenyang, puas. Kemudian dikala disusui, susu itu adalah air atau makanan pokoknya. Tapi kalau sudah susu tidak lagi atau air ASI tidak lagi menjadi makanan pokoknya, maka itu tidak bisa. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa syarat, dan itu terjadi sekali ikhwatul Islam, sehingga nanti karena apabila kita mengangkat anak orang lain menjadi anak angkat, kalau dia perempuan nanti muskilahnya dengan suami, dengan kita, karena tidak mahram. Bagaimanapun anak angkat tidak mahram. Kalau dia wanita, maka tidak mahram bagi ayah angkatnya. Kalau dia laki-laki, tidak mahram bagi ibu angkatnya. Itu hanya diangkat, bukan anak kandung, kecuali kalau seandainya solusi yang tadi telah kita sebutkan. Nah, begitulah Nabi SAW. Itu adalah ibu Nabi SAW yang menyusui Nabi, bahkan menjaga Nabi, bahkan menyayangi Nabi sama dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka dikala Nabi bertemu di sana, Nabi bertemu dengan ibunya, bercerita bagaimana kisah-kisah yang indah dialami oleh Nabi SAW. Dikala Nabi SAW berada di Sa'diyah atau di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan Taif. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Taif itu adalah daerah yang pertama kali dicari oleh Nabi ketika Nabi SAW tidak diterima dakwahnya di Mekah, bukan Madinah, tapi Taif. Kemudian Nabi pergi ke sana. Kemudian dikala Nabi pergi ke sana, maka Nabi bertemu dengan pembesar Taif. Pembesar Taif ini ikhwatul Islam ada kakak beradik yang membuat hati Nabi betul-betul tersinggung dengannya. Setelah mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, mereka tidak hanya tidak menerima, tapi juga menyakiti Nabi secara perasaan dan secara fisik. Fisik Nabi disakiti, hati Nabi juga disakiti. Karena biasanya kalau salah satu yang disakiti masih lumayan, tapi Nabi disakiti kedua-duanya. Fisik Nabi dilempar, disuruh semua budak, anak-anak, wanita keluar, ambil batu, dilempar Nabi macam orang gila. Dan itu perjuangan yang tidak mudah ikhwatul Islam. Nabi diusir seperti orang gila, berdarah kaki Nabi, berdarah jasad Nabi, dipukul, dilempar dengan bebatuan. Kemudian hati Nabi juga disakiti. Bagaimana mereka menyakiti hati Nabi? Jadi ada kakak beradik ini yang ada di Taif itu, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Nabi? Kenapa harus kamu? Artinya kamu ini tidak pantas menjadi Nabi, maka tidak usah berdakwah ke sini." Seolah-olah itulah yang mereka katakan, sehingga Nabi mengatakan hati Nabi betul-betul tersinggung. Nabi dan Rasul pilihan Allah, bukan pilihan kita. Allah yang paling tahu siapa nabinya, siapa rasulnya. Ketika Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai rasul terakhir, maka Allah paling tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, orang-orang Taif mereka menyakiti hati Nabi pada waktu itu, menyakiti hati Nabi dan juga menyakiti fisik Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang-orang Taif mereka menerima dakwah Nabi,
maka tentunya kita tidak akan datang ke kota Madinah. Kita akan datang ke Taif, dan Taif akan menjadi sumber kekuatan bagi kaum muslimin. Tapi Allah tidak menginginkan tempat tersebut menjadi tempat makhrizul iman. Allah ingin menjadikan Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga dikala Nabi datang ke kota Madinah, orang Madinah mereka tidak kenal dengan Nabi kecuali hanya 70-80 orang sahaja, yaitu mereka yang pernah berbaiat kepada Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah. Selebihnya mereka tidak pernah melihat Nabi. Tapi dikala Nabi datang ke kota Madinah, mereka merasakan kegembiraan yang amat luar biasa. Mereka menyambut Nabi dengan riang gembira. Bahkan mereka mengorbankan dan memberikan kepada Nabi segala-galanya, semuanya, saking gembiranya mereka kepada Nabi. Dan itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, sifat orang-orang Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang-orang yang hijrah, Nabi dan para sahabatnya, dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dan itu adalah kedermawanan yang paling tinggi, namanya al-ithar. Dan sebelumnya kita pernah menyebutkan orang dermawan itu terbagi kepada 4. Yang pertama namanya sakha, yaitu orang dermawan yang pertama apabila kita minta, mereka tidak pernah menolaknya, tapi mereka memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Misalnya aku butuh uang 100 ringgit, misalnya 100 real, diberikan 100 real. Itu namanya sakha, dermawan. Tapi dermawanan level pertama. Kemudian kedermawanan level kedua namanya adalah jawad, jud. Itu orang yang tidak diminta, tapi dia yang bertanya. Misalnya dia ada tetangga, mungkin sudah pucat mukanya, maka dia pun bertanya, apakah kamu belum makan? Ini makanannya. Sehingga dia tidak membuat malu saudaranya. Dan itu harus kita latih diri kita, ikhwatul Islam. Jangan sampai saudara kita meminta, kita tunggu dia meminta baru kita berikan. Tapi dari gerak-geriknya kita tahu dia sedang membutuhkan ini. Walau tidak semuanya, tapi paling tidak kita menawarkan bantuan. Itu namanya jawad, jud. Itu adalah kedermawanan level 2, orang yang peka terhadap saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang karam. Karam itu ikhwatul Islam, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf. Dan yang paling karam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu ikhwatul Islam, dikala Nabi mengatakan, memberikan motivasi kepada para sahabatnya, karena di awal-awal Nabi berada di kota Madinah, mereka membutuhkan masukan harta, salah satunya untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi memberikan motivasi untuk bersedekah. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq membawa harta yang amat banyak. Maka Nabi heran, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini hartamu semuanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Aku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya habis semua hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karam namanya. Kemudian yang keempat, level yang paling tinggi, namanya isar. Isar itu mendahulukan diri orang, mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Al-Ansar. Orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana kisah-kisah mereka yang sangat indah. Mereka akan mendahulukan, bahkan di ikhwatul Islam ada salah satu di antara mereka cukup untuk makan malam sahaja. Tiba-tiba ada sahabat muhajirin yang datang. Kalau datang, maka mereka akan menjamunya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mematikan pelitanya. Pelita itu lampu kalau bahasa kitanya, lampu. Supaya apa? Supaya nanti makanan itu tidak terlihat oleh keluarganya yang sedang dimakan. Dan kalau nanti dimakan, maka dia bisa memakan, bisa menghabiskan. Padahal makanan itu hanya untuk malam itu saja. Kemudian diberikan makanan tersebut kepada tamu tersebut yang berasal dari muhajirin. Anak dan istrinya sedang kelaparan. Dikala muhajirin ini sudah pulang dalam keadaan kenyang, anaknya lapar, istrinya lapar. Siapa di antara kita yang bisa melakukan yang demikian? Sulit ikhwatul Islam, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Ansar. Maka sifat al-isar tidak ada kecuali untuk mereka Al-Ansar. Dan Ansar apabila kita sebut, maka ada 2 orang di dalamnya. Yang pertama muhajirin. Orang muhajirin itu juga disebut dengan Ansar. Dan yang kedua orang Ansar. Orang Ansar yang ada di Madinah itu juga disebut dengan Ansar. Orang muhajirin yang berasal dari Mekah, untuk mereka dua nama. Mereka disebut dengan muhajirin, mereka juga disebut dengan Ansar. Kalau untuk yang di Madinah, mereka hanya disebut dengan Ansar dan tidak disebut dengan muhajirin. Dan mereka memiliki sifat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka akan mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya walau mereka membutuhkannya. Itulah sifat yang tidak akan ada, sulit sekali ikhwatul Islam. Maka itulah yang disebut dengan isar. Dan itu adalah puncak kedermawanan yang paling tinggi.
Kalau kita misalnya punya kelebihan harta, kemudian kita berikan kepada saudara, itu perkara yang biasa, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau kita pas-pasan, kemudian yang pas-pasan itu kita berikan, itu sangat sulit sekali, dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi kecuali untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan kita tahu ikhwatul Islam, salah satunya Muhajirin dan Ansar itu sama, mereka sama-sama memiliki sifat ini. Nah, orang Muhajirin contohnya misalnya, salah satu contohnya adalah Ikrimah. Ikrimah itu ikhwatul Islam adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh bebuyutan Nabi. Ikrimah juga musuh Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia betul-betul bagus keislamannya, dan dia bersumpah, dulu aku memerangi Nabi dan kaum muslimin, sekarang aku yang akan menjadi benteng bagi mereka semuanya. Artinya dia korbankan dirinya untuk menjaga agama. Kemudian terjadilah suatu peperangan di kota Islam. Dikala terjadi peperangan ini, apa yang terjadi? Ikrimah mengatakan, siapa yang ikut denganku berbaiat sampai kita wafat. Jadi baiat bukan sembarangan baiat. Artinya kita tidak akan kembali dengan jiwa kita, tapi kita akan kembali dengan jasad kita. Dan dia ingin berjuang, betul-betul berjuang ikhwatul Islam. Kemudian ada kurang lebih 100 orang yang berbaiat dengan dirinya, betul-betul melawan musuh, tidak akan mundur satu langkah pun. Kemudian pada akhirnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahadah. Sebelum syahadah, mereka masih hidup. Kemudian biasanya orang yang di akhir-akhir kehidupannya biasanya suka haus, suka minum. Kemudian ada 3 orang pada waktu itu ikhwatul Islam, dan air tidak cukup kecuali untuk 1 orang saja. Diberikan kepada Ikrimah. Apa kata Ikrimah? Saudara saya yang ada di samping lebih membutuhkan. Kemudian diberikan kepada saudara yang di samping. Saudaranya mengatakan, saudara yang ada di samping lebih membutuhkan. Kemudian diberikan kepada saudaranya. Dan ini dalam keadaan sakarat, di ujung-ujung kehidupannya, di akhir-akhir kehidupannya. Diberikan kepada yang ketiga. Yang ketiga mengatakan, saudaraku, mana yang pertama Ikrimah lebih membutuhkannya. Diberikan lagi kepada Ikrimah. Dikala diberikan kepada Ikrimah, dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Diberikan kepada yang kedua, menghembuskan nafas terakhir. Diberikan yang ketiga, menembuskan nafas terakhir. Yang minum pun pada akhirnya tidak, air pun pada akhirnya tidak diminum, gara-gara isar. Mereka lebih mendahulukan saudaranya. Maka itulah yang disebut dengan sadiq. Kita tahu sadiq? Biasanya di sini kita sering panggil sadiq ya, sadiq. Sadiq itu apa makna sadiq? Sadiq alladhi yadurru nafsahu liyanfa'. Sadiq itu artinya teman. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang memudaratkan dirinya untuk memberikan manfaat kepadamu. Mana ada sekarang yang namanya sadiq? Kecuali sedikit sahaja. Itulah yang disebut dengan izat yadurru nafsahu liyanfa'. Dia mengorbankan, artinya memberikan mudarat kepada dirinya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Maka itulah yang disebut dengan al-isar, dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar, terkhusus orang-orang Ansar. Artinya ikhwatul Islam, begitulah orang-orang Ansar. Maka wajar Nabi SAW, Nabi betul-betul mencintai mereka dengan kecintaan yang amat luar biasa. Nabi doakan mereka keberkahan dalam kehidupannya, karena perjuangan mereka yang amat luar biasa untuk Nabi dan agama. Itu orang-orang Ansar. Dan salah satu sifatnya adalah al-isar. Isar itu seperti tadi yang tadi telah kita sebutkan. Maka keluarlah ucapan Nabi SAW kepada orang-orang Ansar, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup bersama kalian, aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Dan itu adalah bentuk Nabi ingin memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang Ansar. Sehingga dengan ikhwatul Islam, Nabi SAW wafat di kota Madinah. Padahal Nabi bisa wafat dimanapun, terkhusus di kota Mekah Mukarramah. Tapi Nabi wafat di kota Madinah, dan Nabi menganjurkan kaum muslimin kalau mereka sanggup juga wafat di kota Madinah. Bagi mereka yang bisa. Kenapa? Agar mereka ingat siapa yang tinggal di kota Madinah, yaitu orang-orang yang memiliki sejarah yang amat luar biasa. Salah satunya adalah Muhajirin dan Ansar, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi ingin berbalas jasa kepada mereka, dan salah satunya Nabi wafat di kota Madinah, dan Nabi akan senantiasa menjadi tetangga orang-orang Ansar untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kembali kita sebutkan, kemarin kita telah bercerita bagaimana kehidupan terakhir Nabi SAW ketika Nabi wafat. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ini ikhwatul Islam memiliki jasa yang amat luar biasa di dalam Islam. Dan Abu Bakar ini betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di awal dakwah Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada sebahagian sahabat
Kemudian di antara bentuk kemarahan Nabi, Nabi mengatakan, ingatlah dulu dikala aku diutus oleh Allah mendakwahkan Nabi dan risalah, nubuah dan risalah, semuanya mengatakan engkau dusta, dan satu-satunya yang mengatakan engkau jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Abu Bakar dinamakan dengan As-Siddiq. Siddiq itu ikhwatul Islam apa artinya? Siddiq itu, karena ada Sadiq, ada Siddiq. Siddiq itu ada tanwin, ada syiddah. Dan kaedah di dalam bahasa Arab, perhatikan, kaedah di dalam bahasa Arab apabila ada syiddah, bukan tanwin tapi syiddah. Kita tahu kalimat syiddah ya, harakat syiddah. Atau syiddah kan ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada sukun, ada tanwin, ada syiddah. Tahu syiddah? Syiddah itu tidak akan ada dalam suatu huruf dan dalam suatu kalimat kecuali itu bermakna penekanan dan lebih dari yang lain. Maka disebut dengan syiddah. Syiddah itu artinya ditekan. Nah, Siddiq itu artinya yang betul-betul menjujurkan Nabi, membenarkan Nabi untuk selama-lamanya dan selama-lamanya, dan tidak akan pernah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mendustakan Nabi sedikit pun, semuanya. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat indah, terutama dikala Nabi melakukan ibadah umrah yang pertama. Kapan Nabi melakukan umrah yang pertama? Siapa ingat? Umrah yang pertama itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, yaitu disebut dengan umrah Qadha. Itu ganti. Qadha itu tahun ke-7, tahun sebelumnya Umrah Hudaybiyah, disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah itu ikhwatul Islam 6 tahun, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun lamanya Nabi dan para sahabat, mereka tidak melihat Ka'bah al-Musharrafah. Ka'bah itu adalah sesuatu yang diagungkan, siapapun mengagungkannya, dan pengagungan Makkah itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Makanya orang-orang jahiliyah, walaupun mereka beribadah kepada berhala, patung dan yang semisalnya, mereka tetap akan mengagungkan Ka'bah al-Musharrafah, karena mengagungkan Ka'bah itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Maka nanti dikala kita berada di Makkah atau dikala kita berada di samping Ka'bah, agungkanlah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita melakukan sesuatu yang akan melalaikan kita. Dan salah satu mengagungkan ikhwatul Islam, makanya di antara bentuk ibadah, salah satu ibadah, satu-satunya ibadah yang ada di dunia di samping Ka'bah adalah tawaf. Tawaf itu adalah ibadah yang paling indah. Dikala kita tawaf itu ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita berdoa. Dan berdoa itu ikhwatul Islam, diusahakan berdoa itu kita jangan tengok catatan. Bisa dipahami? Apa alasannya? Kalau nanti kita berdoa tengok buku, apakah kita berdoanya khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak? Kalau berdoa tengok baca buku, khusyuk atau tidak? Solid ikhwatul Islam. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak ada dijadikan oleh Allah untuk seorang hamba dua hal di dalam hatinya dalam satu waktu. Artinya itu sulit sekali ikhwatul Islam. Artinya kita berdoa, baca buku, menengok Ka'bah, khusyuk itu sulit sekali. Makanya nanti dianjurkan dikala kita berada di Ka'bah, kemudian salah satunya adalah berdoa kepada Allah, maka ucapkanlah doa-doa yang kita hafal saja. Buku itu ada untuk membantu, tapi kalau sudah eksekusi ibadah, sudah beribadah, maka tutup bukunya. Karena kalau kita baca buku, kita akan lupa segala-galanya. Belum lagi fokus kepada tulisannya, belum lagi tulisannya salah, belum lagi tulisannya kecil, belum lagi harokatnya salah baca, banyak. Sehingga kapan kita akan khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka doa saja. Kemudian kita melihat bagaimana keagungan Ka'bah Musharrafah, rumah Allah yang pertama kali ada di dunia. Allah muliakan mata kita ini untuk melihat dan memandangnya. Makanya disebut dengan Baitul Atiq. Itulah yang harus kita lakukan di ikhwatul Islam. Fokus, tutup, kemudian berdoa kepada Allah. Dengan doa apa? Doa apa saja. Walaupun secara hukum asal doa yang paling bagus itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sudah terlanjur tidak hafal, karena memang ibadah umrah ini yang beratnya, ibadah umrah itu kan tidak sampai 1 hari kan. Apa yang berat dalam ibadah umrah? Apa yang paling berat dalam ibadah umrah ini? Yang paling berat apa? Oleh-oleh. Umrah 1 hari, oleh-oleh 9 hari. Makanya kenapa kita umrah 9 hari, 10 hari? Sebenarnya umrah itu 1 hari cukup, pergi pulang selesai. Tapi yang membuat berat itu oleh-olehnya. Tadi kata Islam. Tapi yang membuat berat ibadah umrah itu biasanya ada doa-doa dan kalimat yang harus kita baca. Makanya sebenarnya umrah itu harus ada persiapan. Salah satunya ada doa. Semakin banyak kita hafal doa dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi, semakin mulia.
Karena tidak akan ada kalimat yang paling bagus kecuali kalimat Allah dan kalimat Rasulullah SAW. Tak mungkin kalimat kita bahasa manapun yang ada di dunia tidak akan pernah lebih bagus daripada bahasa Allah dan Al-Quran dan bahasa Nabi di dalam hadisnya. Makanya kalau seandainya kita berusaha menghafal, contohnya misalnya kita berusaha menghafal satu doa 1 tahun, bisa atau tidak 1 tahun 1 doa? Sebenarnya bisa. Kemudian sekarang kita ukur umur kita sudah berapa tahun sekarang? Anggaplah 40 tahun, berarti semestinya kita sudah hafal doa berapa? 40 semestinya, tapi tidak jadi. Makanya nanti pulang dari sini ikhwatul Islam 1 tahun 1 doa, 1 tahun 1 doa, dan itu sudah diskonnya banyak sekali. Sebenarnya 1 bulan 1 doa. Makanya tidak ada alasan sebenarnya kita tidak hafal doa. Kenapa? Karena yang paling mengetahui apa yang kita perlukan siapa? Kita sendiri. Yang ketika kita berdoa itu artinya meminta kepada Allah. Siapa yang paling tahu tentang permintaan kita? Apa yang kita inginkan, siapa yang paling tahu? Diri kita sendiri. Tidak mungkin ustaz kita tahu apa yang kita inginkan. Paham atau tidak? Makanya berdoa nanti di Ka'bah itu ikhwatul Islam, semakin kita khusyuk di dalam kesendirian bermunajat kepada Allah semakin bagus. Karena kita yang paling tahu apa yang kita inginkan, bukan orang lain. Bukan yang membimbing umrah, bukan mutawifnya, bukan ustaznya, bukan. Yang paling tahu tentang kebutuhan kita adalah diri kita sendiri. Dan itu momennya. Maka berdoalah dalam keadaan senyap, sebagaimana hadis Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala, tadarru'an wa khufyah. Tadarru' itu dalam keadaan tadarru', merendahkan diri. Khufyah itu dalam keadaan suara dipelankan. Maka nanti dikala kita sampai di Ka'bah Al-Musharrafah dan juga di Mekah atau di Safa dan Marwah, pelankanlah suara di sana sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, sehingga kita betul-betul khusyuk di dalam berdoa. Jangan lewatkan kesempatan ini. Melakukan umrah sampai di Mekah, tawaf, sa'i, kira-kira berapa jam? 2 jam atau 3 jam maksimalnya. Maka 3 jam inilah fokuskan, manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah momen yang paling indah. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar nasihat dan motivasi serta anjuran bagi kita bersama. Tapi ikhwatul Islam, dikala Nabi melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun lamanya Nabi dan para sahabat mereka tidak melihat Ka'bah Al-Musharrafah. Semenjak mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, 6 tahun lamanya mereka rindu kepada Ka'bah Al-Musharrafah. Kerinduan itu adalah bagian daripada fitrah. Apalagi mereka yang lahir di sana, tinggal di sana. Nabi tinggal di sana, lahir di sana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat yang mulia-mulia, yang disebut dengan muhajirin, mereka berasal dari Mekah. Mereka lahir di sana. Itu adalah kampung halamannya, tanah airnya. Kemudian mereka meninggalkan karena Allah, hijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian ada kesempatan melaksanakan ibadah umrah, maka mereka semangat dengannya. Makanya dikala umrah pertama ini, para sahabat saking semangat semuanya. Kemudian tiba-tiba dikala mereka semangat sampai di Hudaybiyah, mereka terhalangi. Mereka tidak bisa masuk. Makanya mereka tidak jadi melihat Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga Nabi SAW melakukan perjanjian di sana. Karena orang Quraisy tidak membiarkan Nabi masuk. Dan Nabi bukan untuk berperang di sana, Nabi untuk beribadah. Maka pada akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah ikhwatul Islam, salah satu isi daripada perjanjian Hudaybiyah bahwa kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah pada tahun ini. Padahal ikhwatul Islam, Nabi sudah menjanjikan bahwa kita akan masuk Makkah. Kemudian apa yang terjadi? Maka Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah berjanji bahwa kita akan masuk Makkah? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, aku berjanji. Tapi aku tidak pernah berjanji tahun ini. Karena Allah menurunkan ayat yang surah akhir suratul Fatah, suratul Fatah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian akan masuk ke dalam Mekah insyaallah. Karena kalimat insyaallah itu harus senantiasa diikutkan dalam setiap ucapan yang kita katakan. Saya akan pergi ke sana biiznillah atau insyaallah. Tapi harus kita bezakan antara biiznillah dengan insyaallah. Insyaallah diucapkan kalau seandainya kita ada pilihan di sana. Artinya kita bisa melakukannya, maka kita ikutkan dengan insyaallah. Tapi kalau seandainya itu semuanya diserahkan kepada Allah, jaga kesehatan. Kita tidak tahu bisa jadi kita sehat atau tidak. Karena itu dikembalikan kepada Allah, maka kalimat di sana adalah biiznillah. Bisa dibezakan dua kalimat ini ya. Kapan insyaallah, kapan biiznillah.
Kemudian Allah mengatakan insyaallah la tadkhulunna al-masjidil haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Tapi tiba-tiba Nabi dan kaum muslimin tidak jadi masuk. Dan para sahabat di ikhwatul Islam mereka bersedih. Sehingga dikala Nabi mengatakan kita tidak bisa masuk, maka cukurlah rambut kalian. Para sahabat tidak satu pun di antara mereka mencukur rambutnya. Bukan berarti mereka tidak mengindahkan sabda Nabi SAW, tidak. Karena zaman ini adalah zaman wahyu. Apa makna zaman wahyu? Zaman wahyu itu bisa jadi ada nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu bisa jadi dihapus hukum yang sebelumnya, diturunkan hukum yang setelahnya. Dan orang-orang yang beriman tidak pantas kalian datang dan bertanya kepada Nabi, bertanya kemudian pergi, selesai. Tidak pantas demikian. Tapi harus kalian ajukan kepada Nabi hadiah untuk Nabi. Kemudian silakan kalian bertanya. Kemudian ayat ini tetap ada di dalam Al-Quran, tapi dimansukh. Kemudian ada ayat berikutnya. Ayat berikutnya disebut dengan nasikh. Begitu juga dalam surah Al-Anfal, banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran. Nah, para sahabat mengetahui dan mereka menginginkan hukum seperti ini, sehingga mereka tidak mencukur rambutnya ketika diperintahkan oleh Nabi. Bukan berarti mereka tidak taat kepada peraturan yang disebutkan oleh Nabi, tidak. Tapi mereka menginginkan ada ayat yang turun yang membatalkan perjanjian. Kalau ada ayat turun, maka mereka akan kembali masuk ke dalam Ka'bah Al-Musharrafah, karena sudah terlalu rindu untuk bertemu dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, maka para sahabat tidak ada yang mencukurnya. Dia mengadu kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah salah seorang wanita yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, apakah kamu ingin kalau sahabat mereka mencukur rambutnya dengan mudah tanpa banyak berbicara?" Maka Nabi mengatakan iya. Maka apa kata Ummu Salamah? Kalau engkau menginginkan para sahabat mencukur rambutnya tanpa engkau berkata dan berbicara, maka keluarlah, panggil tukang cukur, cukur rambutmu. Nabi melakukan yang demikian. Dia keluar, mencukur rambutnya. Baru saja melakukan yang demikian, semua para sahabat mereka langsung mencukur rambutnya dalam detik itu juga. Dan itu merupakan usulan yang paling indah dari salah seorang wanita yang mendampingi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, terlepas daripada cerita tentang masalah umrah pertama Nabi, yang ingin kami sampaikan, dikala Umar ikhwatul Islam, dan ini mewakili yang lainnya. Umar datang kepada Nabi, bukankah engkau telah mengatakan kita akan beribadah di Makkah Al-Mukarramah, akan tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah? Nabi mengatakan iya, tapi aku tidak pernah mengatakan tahun ini. Artinya Umar belum mendapatkan jawaban yang puas. Maka Umar datang lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah itu dikatakan oleh Nabi? Maka Umar mengatakan iya. Kalau Nabi yang mengatakan, maka tidak ada pilihan bagi kita, percaya dan ikuti saja. Umar bukan berarti tidak mengikuti Nabi SAW, tapi karena rindu ingin masuk ke Ka'bah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa langkah. Karena Hudaybiyah itu sudah bagian daripada tanah haram di ujungnya. Berarti kalau sudah tanah haram tinggal 20 kilo lagi, kurang lebih 20 sampai 25 kilo, maka mereka akan sampai di Ka'bah. Tiba-tiba dihalangi, tidak jadi. Maka itulah yang dikatakan oleh sahabat yang lainnya dan diwakili oleh Umar bin Khattab. Tapi lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasulnya tidak akan pernah berdusta terhadap apa yang telah disebutkan. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, ikhwatul Islam, makanya Abu Bakar lah yang menenangkan semuanya. Sehingga Abu Bakar itu adalah figur yang amat luar biasa. Kalau kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq, ikhwatul Islam, betul-betul keluarga yang barokah, betul-betul sahabat yang mulia. Bahkan Abu Bakar adalah teman Nabi SAW untuk selama-lamanya. Abu Bakar teman Nabi dalam kehidupan dunia, Abu Bakar teman Nabi dalam kehidupan alam barzakh, dan Abu Bakar teman Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Sehingga Allah menjadikan mereka teman untuk selama-lamanya. Dan dikala Nabi wafat, maka Abu Bakar pula lah yang menenangkan para sahabat untuk meyakini fakta yang terjadi kepada Nabi SAW. Dan salah satunya adalah kematian atau wafatnya Rasulullah SAW. Kita ulang lagi apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ikhwatul Islam, dan ini adalah fondasi iman dan takwa serta akidah. Abu Bakar mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, wahai sahabat Rasulullah SAW, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang beribadah kepada Nabi, maka Nabi sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang kekal untuk selama-lamanya. Karena menerima wafatnya Rasulullah itu bukan perkara yang mudah.
Bahkan masih banyak di antara kita sampai zaman sekarang meyakini Nabi tidak wafat. Nabi itu sudah wafat, ikhwatul Islam. Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengatakan Nabi wafat? Allah yang mengatakan Nabi wafat. Ijma' para sahabat mengatakan Nabi wafat. Semuanya sepakat kalau Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, maka tinggal bagaimana kita menerimanya. Iya, sulit menerima wafatnya Rasulullah, sulit, iya. Sebagaimana juga dialami oleh para sahabat Nabi. Tapi bagaimanapun itu adalah bentuk manusia biasa. Nabi adalah bashar. Makanya Allah mengatakan di akhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana basharun. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku itu bashar. Kita tahu apa makna bashar? Bashar itu kulit. Apa bahasa Arab kulit? Siapa yang tahu? Bahasa lain, bahasa kulit. Basyarah. Tahu basyarah? Itu kulit. Bashar artinya Nabi SAW kulit sama dengan kulit kita. Dagingnya sama dengan daging kita, tulangnya juga sama, darahnya juga sama. Artinya Nabi basyarum mislukum. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Azza wa Jalla. Wahai Muhammad, di akhir surah Al-Kahfi, wahai Muhammad, qul innama ana, katakan kepada umatku, sesungguhnya aku basyarun, bashar mislukum, sama dengan kalian. Nabi menikah, kita menikah. Nabi makan, kita makan. Nabi SAW punya kebutuhan, kita sama. Dalam satu sisi, Nabi sama dengan manusia yang lainnya. Iya, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, yuha ilai, Nabi diberikan wahyu kepadanya. Itulah yang membedakan Nabi dengan kita semuanya. Tapi dalam sisi yang lain, Nabi manusia. Nabi juga keturunan Adam, tercipta dari tanah, bukan tercipta dari cahaya. Karena yang tercipta dari cahaya itu adalah malaikat Allah Azza wa Jal. Sedangkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sama. Makanya kenapa Nabi dikuburkan di tanah? Kalau Nabi tercipta dari cahaya, Nabi tidak akan dikuburkan di sana. Mengapa demikian? Karena Allah yang menyebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya aku ciptakan kalian dan kepadanya aku akan dikembalikan. Semua mereka yang tercipta dari tanah maka akan kembali ke tanah. Makanya ikhwatul Islam, jasad kita ini, apapun yang terpisah dari jasad kita, hukum asalnya dianjurkan bagi kita mengembalikan ke tanah. Contoh, misalnya kita potong rambut, kemudian rambut kita ini jangan dibuang, tapi dikuburkan. Misalnya kita ada sesuatu yang terpisah dari jasad, seperti misalnya apapun yang terpisah dari jasad. Misalnya ada anggota tubuh kita yang harus dipisahkan dari jasad, bahkan kuku pun misalnya, dianjurkan kita untuk mengembalikan ke hukum asalnya, yaitu ke tanah. Karena kita berasal darinya. Siapa mengatakan? Allah Azza wa Jal, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya aku ciptakan kalian dan kepadanya aku akan kembalikan kalian. Semuanya yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Dan itu merupakan fitrah untuk semua manusia. Dan salah satunya adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi dikembalikan ke tanah dan Nabi dikuburkan di sana. Siapa yang menguburkan Nabi? Yang menguburkan Nabi itu ikhwatul Islam, menantu Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi yang menguburkan Nabi? Usama al-hibbu ibnul hibba. Itu kekasih, orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan anaknya juga dicintai oleh Nabi, namanya Usama bin Zaid. Zaid orang yang paling dicintai Nabi, anaknya juga orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah nama kaum wanita. Fatimah binti Rasulullah, baru putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala ayahnya dikuburkan ikhwatul Islam, apa kata Fatimah? Atabat anfusukum an tahussut turaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian, tegakah kalian menaburkan tanah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa mengatakan kalimat ini? Fatimah radhiyallahu anha. Tega kalian menaburkan tanah di atas Nabi kalian, di atas Rasul kalian, di atas muka ayahku? Apakah kalian tega? Tapi yang menaburkan tanah siapa? Suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya itu kalimat yang keluar dari lisan Fatimah karena dia sedih, terlalu sedih berpisah dengan ayahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berpisah ikhwatul Islam, kita akan mengatakan kalimat-kalimat yang, dan kita pun akan mengatakan kalimat yang sama. Tapi mau tidak mau, Nabi pun akan tetap dikembalikan kepada hukum asalnya. Makanya Nabi dikuburkan. Sehingga Nabi meninggal. Siapa mengatakan Nabi meninggal? Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah?
Di dalam surah Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka. Apa arti innaka? Sesungguhnya engkau itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun. Apa arti mayyit? Apa arti mayyit? Meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal, engkau pasti, bukan akan tapi pasti. Innaka, ada kalimat inna. Sesungguhnya engkau meninggal dan mereka pun akan meninggal. Siapa mereka? Semuanya, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta. Kami tidak akan pernah menjadikan ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Kalau engkau meninggal, dan memang Nabi meninggal, apakah mereka akan kekal? Artinya kalau ada yang kekal, maka Nabi yang paling pantas kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Kalau ada, tapi tidak ada. Kemudian Allah juga mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Allah hanya memberikan dua pilihan. Nabi itu sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Dikala mereka wafat, Nabi pun akan wafat. Kemudian apa kata Allah? Kalau seandainya Nabi wafat atau terbunuh, diberikan dua pilihan. Makanya para ulama berbeza, dan selalu kita menyebutkan Nabi itu wafatnya sebagai wafatnya manusia biasa atau sebagai wafatnya seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Terlepas daripada itu semua, kedua-duanya benar karena Allah yang menyebutkan, dan Allah tidak memastikan salah satu di antara keduanya. Afa in mata au qutila, kalau seandainya Nabi mata yaitu wafat, au qutila atau terbunuh, apakah kalian akan lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Makanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dalam kehidupan dunia. Apakah Nabi masih hidup? Iya, tapi secara kehidupan alam barzakh. Itu yang harus selalu kita bezakan ikhwatul Islam. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Sesungguhnya para nabi, mereka hidup di perkuburannya. Para nabi, bukan nabi, tapi para nabi, artinya nabi juga dan semua para nabi yang lain. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Semua para nabi mereka hidup di perkuburannya yusallun. Yusallun itu maknanya banyak sekali, bisa jadi berdoa, bisa jadi salat, bisa jadi yang lainnya. Dan bagaimana bisa? Anggap kita ambil kalau berdoa mudah, tapi bagaimana salat? Apakah para nabi mereka salat? Apa jawabannya? Apakah para nabi mereka salat? Salat atau tidak? Siapa yang menjawab angkat tangan? Tapi tanggung jawab ya. Apakah Nabi salat? Para nabi maksudnya. Apakah para nabi salat setelah mereka meninggal? Siapa yang bisa jawab? Apakah para nabi bisa salat setelah mereka meninggal? Kita sebutkan ya. Salat apa alasannya? Isra Mi'raj di mana? Di Palestina. Ulang lagi. Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Isra atau Mi'raj? Karena ada dua kalimat. Isra lain artinya, Mi'raj lain artinya. Isra itu apa artinya? Perjalanan di bumi. Bukan. Perjalanan di malam hari. Baik, yang lain. Kemudian apa? Soal berjamaah di mana? Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa Masya Allah. Syakarallahu lak, hafizakumullah. Ikhwatul Islam, kita tahu peristiwa Isra. Isra artinya melakukan perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ketika Allah memperjalankan Nabi di malam hari. Kapan? Di mana? Nabi berada di Mekah. Kemudian melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dikala sampai di Masjidil Aqsa ini ikhwatul Islam, Nabi transit sebelum Nabi pergi ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tinggal di sana. Tujuannya agar kita tahu bagaimana kemuliaan masjid yang ada di sana. Makanya Umar bin Khattab dikala dia pernah menjadi pemimpin kaum muslimin, dia tidak pernah keluar dari Madinah. Bagaimanapun kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, dia tidak pernah keluar kecuali di sana. Kemudian dikala Umar mengetahui Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dikala berada di Syam, maka dia keluar dan dia kembali melihat disinilah Nabi kalian dulu salat. Artinya apa ya Pak Islam? Jadi Nabi ketika pergi ke Baitul Maqdis, maka Nabi singgah dulu di sana. Kemudian Allah kumpulkan semua para Nabi semuanya. Berapa jumlah para Nabi? 120.000 orang.
Para rasul kurang lebih 313 orang berkumpul semuanya di sana, semuanya. Dan kita tahu semuanya sudah meninggal. Tapi bagaimana mereka berkumpul, Allahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Urusan kita percaya Allah mengatakan mereka berkumpul, sudah selesai. Makanya itu adalah makanya daerah Baitul Maqdis itu ikhwatul Islam adalah daerah berkumpulnya para nabi dan para rasul untuk semuanya. Sehingga nanti di akhir zaman kita pun akan dikumpulkan di sana dikala terjadi hari kiamat. Semuanya. Makanya disebut dengan mahsyar yang ada di dunia. Tempat kita berkumpul di dunia, yaitu daerah yang ada di sana. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Allah berikan kemudahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahannya, dan Allah bantu mereka terhadap musuh-musuhnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sampai di sana, maka Allah kumpulkan semua para nabi, semuanya. Dan kita tahu para nabi itu mereka sudah meninggal, tapi Allah kumpulkan. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Karena Allah tidak memberitahukan, Allah menyebutkan bahwa para nabi berkumpul, selesai. Kemudian ketika mereka berkumpul di sana, maka mereka akan salat. Siapa yang jadi imam? Yang menjadi imam adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah menyebutkan bagaimana kemuliaan Nabi. Inilah Nabi terakhir. Dia yang menjadi imam untuk semua para Nabi. Makanya disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan para Rasul. Kemudian Nabi salat di sana. Kemudian setelah salat, baru Nabi melakukan perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat di sana. Tapi bagaimana salatnya? Allahu a'lam. Karena kewajiban salat itu sudah diwajibkan atau belum? Sudah diwajibkan atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Kapan salat diwajibkan? Kapan salat diwajibkan? Pertanyaan yang selalu sama. Kapan ibadah salat diwajibkan kepada Nabi dan para sahabatnya, kepada kaum muslimin? Kapan? 10 kenabian, betul. Tak takut salah. Betul nih. Siapa mengatakan betul? Baik, salat diwajibkan ketika para sahabat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka sudah salat. Para sahabat, apakah para sahabat tidak salat dikala mereka berada di Mekah? Sebelum terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, apakah Nabi dan para sahabat tidak salat? Salat. Apakah salat tidak diwajibkan? Diwajibkan. Salat apa yang diwajibkan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Salat yang diwajibkan itu adalah salat malam. Jadi sebelum salat 5 waktu diwajibkan, maka kaum muslimin sudah diwajibkan salat malam. Makanya Nabi selalu salat di Ka'bah, insyaallah, iya atau tidak? Nabi selalu salat di samping Ka'bah. Dan para sahabat atau orang-orang kufar, mereka mendengarkan bacaan Nabi. Para sahabat juga salat. Jadi mereka tetap salat, tapi bukan salat 5 waktu. Tapi mereka melakukan salat malam. Jadi sebelum diwajibkan salat 5 waktu, ketika Nabi melakukan Mi'raj, kaum muslimin juga sudah melakukan salat dan juga diwajibkan. Tapi salat apa yang diwajibkan itu menjadi permasalahan. Yang diwajibkan itu adalah salat malam. Kemudian dikala terjadi peristiwa Mi'raj dan diwajibkan salat 5 waktu, salat malam tidak lagi wajib hukumnya bagi kaum muslimin, tapi tetap wajib hukumnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun surat Nabi. Surat Nabi itu ada 3. Apa surat Nabi? Disebut dengan surat Nabi. Ada yang tahu? Surat Nabi itu ikhwatul Islam ada 3. Yang pertama surat Muhammad, namanya surat Muhammad. Yang kedua surat Al-Muzammil. Yang ketiga surat Al-Muddassir. 3 surat ini disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat Muhammad, yang kedua surat Al-Muddassir, dan yang kedua surat Al-Muzammil. Nah, salah satunya ayat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Apa ayat selanjutnya? Qumil laila illa qalila. Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat malam itu wajib bagi Nabi dan akan senantiasa dilakukan oleh Nabi, sedangkan kewajiban itu gugur bagi kita setelah ada salat 5 waktu. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dikala Nabi berada di sana, maka dikumpulkan semua para nabi dan para rasul dan mereka salat. Tapi bagaimana? Allahu a'lam. Karena Allah tidak memberitahukan. Dan ketika Allah tidak memberitahukan, kita tidak usah mencari tahu, karena kita juga tidak akan pernah tahu. Begitu juga hadis Nabi yang tadi telah kita sebutkan, ikhwatul Islam, al-anbiya, para nabi semuanya hidup di perkuburannya. Berarti Nabi SAW juga hidup, tapi kehidupan Nabi sudah berbeza. Tidak lagi disebut dengan kehidupan dunia. Secara kehidupan dunia, Nabi sudah meninggal, sudah wafat untuk selama-lamanya. Tapi secara kehidupan alam barzakh, maka Nabi akan hidup
sebagaimana para nabi yang lain juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Berarti nabi hidup atau tidak? Hidup atau wafat? Hidup secara kehidupan barzakh, wafat secara kehidupan dunia. Adil kan? Baik, ketika adil dan sudah selesai. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkesan, kalimat-kalimat yang tidak sama. Terkhusus kami minta maaf ya kepada, dan selalu kami ulang ya, terkhusus kami minta maaf kepada sebahagian saudara-saudara kita yang berbahasa Melayu, karena ada sebahagian yang bahasa yang selalu keluar dari lisan kami, yaitu kalimat membutuhkan, butuh. Dan kalimat membutuhkan di dalam bahasa Indonesia memerlukan biasa, tidak ada makna yang lain. Tapi kalau di dalam bahasa Melayu, apa maknanya Ustaz? Tanya sama orang Melayu, karena artinya bahaya. Artinya kadang-kadang sulit untuk menghindari kalimat ini. Kadang-kadang dikala berceramah keluar juga kalimat ini. Kalimat ini artinya biasa, tapi kalau di dalam bahasa lain itu artinya parah sekali. Dan nanti kalau kita ingin tahu, tanya sama kawan-kawan kita yang berasal dari Malaysia ataupun Singapura ataupun Brunei atau yang berbahasa Melayu. Tapi ikhwatul Islam, kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, bahasa-bahasa yang kurang pas kami dalam menyampaikannya. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus di kala kita berada di kota Madinah. Di antara salah satu ibadah selain kita sholat, berdoa, berzikir, baca Quran, maka di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang tidak ada dua di dunia adalah belajar agama di dalam Masjid Nabawi. Semua mereka yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Belajar agama dimanapun itu mulia, dimanapun, di negara kita, di negara sana, dimanapun mulia. Tapi kemuliaan tersebut berlipat pahalanya dikala kita melakukan di dalam Masjid Nabawi. Bukan di kota Madinah, tapi khusus di dalam Masjid Nabawi. Berarti kalau di luar Masjid Nabawi kita belajar agama, mulia atau tidak? Tetap mulia, tapi kemuliaannya tidak sama dengan di dalam Masjid Nabawi. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang ada di masjidku ini, kemudian mereka belajar atau mengajar agama Allah Azza wa Jal, maka dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar waktu yang kita habiskan duduk di sini mendengarkan pemaparan dan penyampaian ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi, walaupun kita semuanya sudah tahu, tapi yang kita cari adalah bagaimana kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah lapangkan rezeki kita, agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, dan agar Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam agama, dan agar Allah Subhanahu wa taala tutup kita dengan husnul khatimah. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, dilancarkan urusan, kembali berjumpa, bersua dengan saudara dan keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga kita selalu terpanggil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, agar Allah berikan keberkahan kepada kita di dunia dan kemudahan kepada kita sampai kita masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله